Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel otomotif. Sekarang kita akan membahas mengenai carb cleaner Rexo ataupun WD ya. Tapi lebih tepatnya kalau teman-teman untuk membersihkan karburator, kalau untuk seri WD itu biasanya buat khusus karet-karet ya, mengandung kadar airnya lebih banyak. Jadi bukan jelekin produk, teman-teman bisa ngambil Rexo ya, ataupun merek lain ya. Jadi bila mana teman-teman motor susi tandernya ya seminggu atau 2 minggu ataupun udah berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya, udah lama nggak dihidupkan ya, otomatis itu agak susah ya. Karburator itu bisa jadi kotor, berdebu ataupun kering ya, bensin udah habis bisa jadi ya. Jadi kalau lebih baiknya lagi teman-teman buka tutup filter ya, di sini disemprot dulu, jangan terlalu banyak ya, cuma semprot 1, 2, 3 aja. Itu udah cukup, baru teman-teman diengkol-engkol. Ini fungsinya adalah untuk membersihkan skep karbu. Ini mengandung zat tajam juga ya teman-teman. Kalau di mata perih ya, pernah saya kena mata ya waktu membersihkan karbu. Jadi kayak semacam mengandung pelumas dan pembersih juga ini ya. Jadi enak. Jadi jangan sampai teman-teman motor udah nganggur, motor apa aja lah selain Suzuki Thunder ya, kemudian di engkol-engkol nggak nyala-nyala, saya sarankan disemprot dulu ya untuk menggunakan cairan, entah WD, kalau nggak ada ya WD nggak apa-apa, tapi lebih idealnya yang ada tulisan carb dan injection cleaner ya. Ini carb ini singkatan dari karburator ya, ini injection, jadi dua fungsi ya. Ini kecil-kecil mahal ya, sekitar 25 dan 30. Ini yang ukuran 300 mili, yang 500 nya lebih mahal ya. Ini memang bagus sih, ini ada gambarnya. Ada gambar injection, semprotan menjadi bersih ya semburannya, kemudian ada klep sekir payung ya buat bersihin, yang tadinya hitam jadi bersih ya. Untuk bahasanya di sini yaitu bahasa Inggris semua teman-teman. Jadi buatan USA ya, Amerika ini. Ini USA, Nevada USA ya, tulisan di sini. Ini luar negeri untuk si pemiliknya. Jadi bukan di produksi asli dari Indonesia banget. Mungkin ada vendor join lah ya. Ini Rexo 81 ya, ada kodenya 81. Jadi kalau teman-teman motornya mogok, jadi jangan buru-buru dibongkar total, dibersihkan aja. Nanti kalau dibongkar total takutnya setelan-setelannya teman-teman lupa lagi ya. Karena nyetel karburator itu gampang-gampang susah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dibilang gampang-gampang, dibilang susah-susah. Kalau yang gampangnya itu kalau misalnya karbunya masih bagus, MJPJ-nya masih bersih, skepnya belum baret, itu mudah setting ketemunya. Tinggal digedein sedikit gas, baru setting angin ya, 3 putaran ataupun 2,5 ya, itu akan dapat ya, akan ketemu. Tapi kalau misalnya teman-teman MJPJ-nya udah mampet, kotor, skepnya baret, itu udah setelan standar, putaran anginnya sesuai, gasnya udah sesuai, itu akan susah kadang ya. Kadang anginnya berlebihan, jadi digas mati. Kadang bensinnya berlebihan, anginnya yang kurang, karena setelannya itu macet ya, setelan anginnya. Jadi teman-teman harus diperhatikan untuk tentang perawatan karburator Suzuki Thunder ya. Nanti kawan-kawan kita akan praktek lagi bongkar karburator Suzuki Thunder ya, ataupun PE ataupun Air King ya, ataupun karbu satrianya ya. Nanti kita akan buatkan kalau udah mulai sempat lagi ya. Jadi itu cara merawat karburator ya. Kalau misalkan teman-teman bengkelnya jauh, saya tinggal di pegunungan, daerah laut ya, pesisir pantai, tinggal beli semprotannya aja teman-teman ya. Jadi setiap 6 bulan lah ya, setengah tahun sekali disemprot, nggak usah bongkar. Itu perawatan supaya debu-debu yang udah membandel ya, dia ikut kebuang ya, kebuang, kesedot ke pembakaran. Lebih bagusnya lagi kalau pas lagi nyalain disemprot perlahan-lahan, jangan terlalu banyak, nanti dia mati blebek ya.
Untuk matic pun sama, saya kalau bersihin injection ya digas, kemudian disemprot ya, tangan kiri ngegas, tangan kanan nyemprot, jadi disesuaikan. Itu akan enteng lagi ya. Jadi jangan sampai kayak semacam injection itu, matic itu lebih banyak komponennya. Kalau udah macet mampet ya otomatis berbet. Kalau berbet kadang nggak mau jalan sama sekali, ada kasus yang saya temuin ya. Tapi lebih tepatnya enakan karburator, teman-teman bisa ngerjain sendiri di rumah tanpa mengeluarkan biaya budget banyak ya. Misalkan teman-teman, bang saya udah disemprot nih, udah perawatan tapi kok susah ya, coba aja cek akinya, takutnya akinya mulai drop ya, ataupun kelistrikannya ataupun sekringnya. Jadi kalau untuk tentang motor berbet itu udah saya bahas sebenarnya teman-teman di playlist ya, itu tentang kelistrikan si Thunder ya. Pokoknya hampir sama lah kalau untuk motor kasus berbet itu, kasusnya di apa aja itu banyak. Jadi salah satu faktornya bukan dari karbu tapi dari kelistrikan yang kurang maksimal ya, ataupun kurang standar, di bawah standar dia akan berbet ya. Tapi misalkan teman-teman nih langsamnya normal bang, misalkan kayak gas standar tanpa digas ini stabil, tapi digas tinggi 4.000, 5.000, 7.000 langsung mati blebek. Nah itu permasalahannya ada di karburator ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di apa namanya dilangsam nggak mau ya, harus dipanteng gas terus ya, tapi gas tengah lancar, gas tinggi itu lancar ya, itu dari karburator juga, entah dari MCPJ nya ya yang udah kesumbat, ataupun settingan anginnya ya, jalur settingan anginnya, lubangnya itu ya perlu dibersihkan ya. Tapi kalau sama sekali digas ya, misalnya kasus motor Thunder atau motor lain lah bersama yang seri karbu lah ini, digas kemudian mati, jepret, nyala, berblok mati, nyala, berblok mati, nah itu kelistrikan ya. Bang saya udah ganti karbu ini itu, minjem ke temen nih, saya udah beli baru banyak ya, dan kendala-kendala kayak gitu untuk berusaha memperbaiki motornya sendiri ya. Tapi kok masih tidak mau jalan motor bang, saya udah dicuci karbu ya, itu kasusnya di kelistrikan ya. Kelistrikan motor teman-teman itu lemah ya. Coba aja pencet klakson, suaranya kenceng atau enggak ya, seperti itu. Kalau misalkan saya udah ganti aki bang, apakah boleh saya ganti aki yang kecil? Boleh-boleh aja, yang penting 12 volt yang diambil motor ya, bukan aki mobil yang 24 volt, nanti rusak komponennya. Jadi itu penting untuk kelistrikan si motor Suzuki Thunder dan motor lain ya. Mungkin yang motornya akinya udah tekor, udah lemah tanpa aki, saya lancar bang, ya lancar, nanti ujung-ujungnya sepul yang kena ya. Kiprok lemah ya, panas. Salam, masuk aja, buka. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk perawatan sama dibersihkan juga untuk kabel tali gasnya. Kabel tali gasnya disemprot WD ataupun Rexo. Kemudian kabel yang di bagian karburator itu juga sama, disemprot juga agar lebih enteng, jadi nggak kaku pada saat teman-teman ngegas ya. Sama busi dicopot juga, disemprot, kemudian dibersihkan, dikoas ya, ataupun pakai kawat khusus, baru dikeringkan, pasang lagi. Itu untuk menambah kelistrikan lebih jos lagi. Jadi pokoknya banyak kasus kalau untuk tentang motor mogok ya. Pokoknya kalau udah mogoknya blas nggak mau jalan ya, teman-teman harus perhatikan teori-teori yang saya jelaskan ini ya, dari kelistrikan, entah dari businya yang udah jelek, ataupun dari koilnya, ataupun dari CDI ya, CDI-nya lemah. Jadi kalau misalnya CDI lemah, ciri-cirinya adalah suara percikan apinya tuh hanya tik tik gitu doang, nggak semaksimal standar red ya. Itu yang bagus. Walaupun teman-teman udah ganti aki baru, ampere tinggi, tapi kalau CDI-nya lemah ya itu akan mengakibatkan pengapian pada si koil tetap kecil, kehambat ya. Karena si koil ini ngikutin dari CDI dulu prosesnya ya.
Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman untuk cara merawat karburator, Suzuki Thunder ataupun motor lain ya. Itu poin penting ya. Makanya nontonnya jangan di skip. Ada iklannya nggak apa-apa tonton, tapi skip nggak apa-apa ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di subscribe dan like ya, share. Jika ada pertanyaan silahkan komentar. Nanti kita buatkan video penjelasan lagi tentang Suzuki Thunder. Cukup sekian, terima kasih. Next video akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.